Ya, Anda masih di Forbes, kita masih membicarakan seputar UKM yang dikejar pajak. Tadi pedagang kaki lima sudah tidak setuju, pedagang pasar sudah tidak setuju. Saya ingin ke pengusaha pribumi. Sekarang dengan Pak Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI. Pak Sarman setuju atau tidak kalau pajak penghasilan 1% dikenakan bagi UKM yang omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita harus apresiasi Metro TV yang sudah melakukan acara ini, karena ini menyangkut 56 juta nasib pengusaha. 56 juta. 56 juta. Harapan kami tadinya Menteri Koperasi yang memperjuangkan jangan sampai ini ada. Tapi kelihatannya Menteri Koperasi malah mendukung. Jadi yang kita lihat adalah UKM kita ini mau dibina atau dibinasakan. Itu saja pertanyaan sekarang ini. Oke, kenapa kita menolak? Pertama, timingnya tidak pas. Timingnya tidak pas. Itu dulu. Saya bulan yang lalu sudah teriak di koran. Ketika pemerintah ingin memberikan BLSM kepada masyarakat, saya sudah katakan, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada UKM. Akibat dari kenaikan BBM ini. Yeah. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh dan berkembang. Ini malah tidak, kami nggak diberikan insentif, malah dipungut 1% dari omset. Kita bilang ini arah pembinaan UKM pemerintah ini kemana? Saya ambil contoh ya. UKM di Jakarta ini banyak bermain di pengadaan barang dan jasa. Ini contoh kasus nih, ya. Teman-teman kita kontraktor. Dia dapat katakanlah tender 5M. Peraturan pemerintah adalah penawaran terendah. Dapat nih. Setelah dapat dia kerjakan. Itu RAB-nya itu dilakukan pada saat BBM belum naik. Ya kan? Semen sudah naik, tenaga kerja sudah naik, semua naik, dia kerjakan itu. Belum tentu untung, malah buntung. Tapi dengan ini, mau buntung, mau untung 1%. Ini merupakan kanun. Tapi Pak Sarman, ketika dia dapat kontrak itu tadi kan dia dikenakan PPH yang 25 yang sampai 25%. Saya ingin sampaikan dulu nih. Di satu sisi pemerintah mengklaim bagaimana kontribusi daripada UKM ini sebagai salah satu tiang ekonomi nasional. Satu, memberikan sumbangsi PDB 60%. Kemudian menyerap tenaga kerja hampir 107 juta tenaga kerja. Sebenarnya ide saja dipertahankan kontribusi UKM itu sudah bagus. Ya, karena apa? Pada prinsipnya juga kami di sini semua UKM ini juga bayar pajak, Pak. Ketika kami dapat bisnis 10% udah dipotong langsung untuk PPN. 1,5% untuk PPH. Setiap tahun juga kita pajak penghasilan juga kita laporkan. Kenapa mau dikorbankan lagi 1% dari omset? Ini artinya kan sangat mematikan dan memukul kelangsungan di UKM sebelum PP ini keluar berapa persen PPH tadi yang dikenakan? Kan kalau kita ada kontrak kan 10% sudah dipotong PPN-nya. PPH-nya 1,5%. Belum lagi setiap akhir tahun harus kita laporkan juga penghasilan kita. Apalagi gitu. Nah ini kan dengan PPH hanya 1%, berarti kan ada keringanan begitu kan Pak? Keringanan di mana aja? Justru yang kami katakan tadi adalah seharusnya pemerintah itu harus memaksimalkan pemungutan pajak-pajak korporasi yang triliunan itu dalam bertagi. Dengan adanya peraturan ini yang kami khawatirkan nanti akan muncul gayus-gayus baru. Benar. Dari mana pertimbangannya 4,8 miliar? Tapi Pak Sarman 1% itu kan mungkin relatif tidak terlalu banyak dari omset. Ya, yang saya katakan tadi Pak, sekarang ini kan UKM belum sempat bernapas nih. Belum sempat bernapas. Karena kondisinya. Begitu kondisi membaik maka kemudian bisa dikenakan pajak penghasilan 1%. Betul. Tapi waktunya kapan belum tahu. Ya, itu pertama dulu nih. Yang kedua, harapan saya kepada pemerintah, apakah memang sudah bijak dan dicermati secara betul pengenaan pajak 1% itu dari omset? Saya rasa itu nggak pas gitu loh. Sebelum itu diputuskan, apakah kemudian katakanlah dari HIPI juga diajak bicara oleh pemerintah? Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Kita tidak UKM diberikan insentif karena kenaikan BBM, nah itu malah bukan insentif yang kita terima. Potong langsung 1% dari omset. Malah untuk pajak. Baik, saya ke